wabarakatuh. Di sini nama saya Nur Hidayati NPM 1801022006 pada mata kuliah MK Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai bentuk gejala jiwa manusia dan aplikasinya dalam pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang dari psikologi. Psikologi mengandung makna, yaitu ilmu jiwa yang berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari jiwa manusia melalui gejala-gejalanya, aktivitasnya, dan perilaku manusia. Kajian psikologi pendidikan lebih berfokus pada kajian psikologis dalam memahami gejala-gejala psikologis peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran di kelas. Ruang lingkup psikologi pendidikan dilihat dari segi situasi, dalam situasi pendidikan, dalam peninjauan statis, dan dalam peninjauan dinamis. Dalam peninjauan statis, kajian psikologi tentang siswa dalam situasi pendidikan mencakup tentang gejala-gejala jiwa yang terjadi pada manusia pada umumnya, yaitu perhatian, pengamatan, tanggapan, ingatan, fantasi, berpikir, sikap, minat, motivasi, emosi, dan kajian tentang perbedaan-perbedaan individual antar individu siswa yang mencakup perbedaan dari segi kepribadian, inteligensi, bakat, minat, dan sebagainya. Pengetahuan tentang karakteristik psikologis peserta didik yang berkaitan dengan gejala aktivitas umum jiwa peserta didik sangat penting bagi calon guru, yakni untuk mensukseskan proses pembelajaran di kelas. Adapun gejala atau aktivitas yang dialami oleh manusia pada umumnya, yakni yang pertama perhatian peserta didik. Perhatian dalam proses pembelajaran di kelas diartikan sebagai pemusatan tenaga jiwa peserta didik yang tertuju kepada sajian materi yang dijelaskan oleh guru pada saat proses pembelajaran di kelas sedang berlangsung. Seorang siswa dianggap memiliki perhatian belajar terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Jika siswa tersebut memusatkan perhatiannya dengan cara memfokuskan pandangannya ke depan untuk memperhatikan materi yang disajikan oleh guru, maka dia akan mudah dalam memahami pelajaran. Yang nomor 2, yakni motivasi belajar. Faktor motivasi secara umum dan motivasi belajar secara khusus merupakan gejala aktivitas jiwa manusia yang sangat diperlukan oleh manusia dan peserta didik, khususnya dalam mengarungi kehidupan yang syarat dengan persaingan. Jadi motivasi secara umum itu berarti daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Yang nomor 3, yakni berpikir. Berpikir merupakan kegiatan mental atau psikis yang dilakukan oleh setiap orang pada saat mereka menghadapi suatu masalah yang harus dipecahkan. Kemampuan berpikir bagi setiap orang, termasuk peserta didik di sekolah, itu berbeda-beda, yang disebabkan oleh faktor inteligensi, tingkat pengetahuan, pengalaman, pendidikan, dan yang lainnya. Yang nomor 4, ingatan. Ingatan didefinisikan sebagai kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Ingatan yang baik memiliki ciri-ciri yaitu cepat, setia, teguh, dan luas dalam menyimpan, dan siap memproduksi kesan-kesan yang dicamkan tanpa perubahan. Proses dalam ingatan mencakup mengacamkan, yakni mempelajari dan memahami. Yang kedua, proses menyimpan dan reproduksi, yakni mengingat kembali. Yang nomor 5, fantasi peserta didik. Fantasi ialah kesanggupan manusia untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada, dan tanggapan baru itu tidak harus sesuai dengan benda-benda yang ada. Fantasi dapat diartikan juga sebagai kemampuan peserta didik dalam merenung dan menghayal secara positif untuk menemukan ide-ide yang baru. Yang nomor 6, yakni tanggapan peserta didik. Tanggapan menurut Bigot yakni bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan. Hal yang terkait dengan tanggapan yaitu bayangan penggiring, yakni bayangan yang tinggal setelah kita melihat sesuatu. Oleh karena itu, para guru
guru di sekolah berusaha mengembangkan tanggapan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal dan maksimal, dan peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal juga. Yang nomor 7, pengamatan belajar. Pengamatan ialah suatu aktivitas jiwa untuk mengenal diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita untuk melihat, mendengar, membaur, dan menyicapnya. Pengamatan sebagai bagian dari gejala aktivitas umum jiwa manusia yang memiliki kedudukan yang paling penting dalam proses pembelajaran di kelas. Sebagian besar pesan dan kesan diperoleh dari pengamatan terhadap apa yang dilihat oleh mata. Yang nomor 8 yaitu inteligensi, merupakan faktor psikologis yang turut mempengaruhi keberhasilan proses dan hasil pendidikan di sekolah. Inteligensi hakikatnya adalah kemampuan manusia untuk berpikir. Kemampuan berpikir manusia itu berbeda-beda, dikarenakan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya, yakni inteligensi yang dimiliki dan tingkat pengetahuan serta pengalaman manusia yang berbeda-beda. Yang terakhir yakni emosi. Emosi adalah keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu. Emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah atau menyingkiri terhadap sesuatu, dan perilaku tersebut pada umumnya disertai dengan ekspresi kejasmanian, sehingga seseorang mengetahui bahwa orang itu sedang mengalami emosi. Seseorang yang mengalami emosi itu pada umumnya tidak lagi memperhatikan keadaan sekitarnya. Suatu aktivitas yang dilakukan dalam keadaan yang tidak normal atau tidak emosi itu tidak mungkin. Yang kemungkinan segala aktivitas yang dikerjakan itu apabila seseorang dalam keadaan emosi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.